dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi ter-up-to-date seputar selebritis tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, datang dari dua model beauty pageant mendadak jatuh saat catwalk di Citayam Fashion Week. Dua orang dari tiga model dari beauty pageant jatuh saat menjajal catwalk di Citayam Fashion Week. Tiga model ini diketahui bernama Jasmine, Dita, dan juga Stephanie. Mereka awalnya berjalan di atas zebra cross stasiun MRT Dukuh Atas yang menjadi lokasi dari CFW dengan mulus. Satu persatu dari tiga model itu berlenggak-lenggok di atas zebra cross. Dita menjadi model yang mengawali berjalan di catwalk Citayam Fashion Week. Miss Anchor Triennial Indonesia 2022 itu pun berhasil menyelesaikan aksinya dengan mulus. Model berikut yang berlaga di atas catwalk Citayam Fashion Week yaitu Jasmine. Tak semulus Dita, Jasmine mengalami insiden jatuh ketika berjalan balik. Miss Ekotin Indonesia 2022 itu pun kemudian berdiri dan menyelesaikan catwalk-nya. Insiden serupa juga terjadi pada model terakhir yaitu Stephanie. Sama seperti Jasmine, Stephanie jatuh ketika berjalan balik dari lokasi yang sama. Meskipun demikian, Jasmine dan Stephanie pun tetap bisa kembali berdiri dan juga menyelesaikan aksinya di atas catwalk CFD di antara riuhnya para pengunjung. Ketiga model tersebut merupakan talent dari beauty pageant Mr. Miss Grand Tourism. Berikut wawancara dengan talent beauty pageant. Oke. Boleh dikenalin dulu dari kakak siapa namanya dan dari mana? Oke, terima kasih. Saya Stephanie, Miss Global International Indonesia tahun 2022. Halo semuanya, saya Dita Zahra, Miss Intercontinental Indonesia 2022. Halo, saya Jasmine Farman, Miss Intercontinental Indonesia tahun 2022. Tadi habis jalan di catwalk CFW ya kak ya? Betul sekali. Gimana nih melihat antusiasme masyarakat juga ramai? Wah, tentu saja luar biasa ya. Kita juga ikut semangat nih karena antusias dari warga-warga sekali, masyarakat sangat mendukung. Betul sekali, apalagi kita juga tahu ya ini suatu gerakan yang bagus banget untuk bisa saling bangun-membangun nih, melihat potensi dari anak-anak lainnya juga. So, kita di sini juga biar bantu nih untuk teman-teman semua memotivasi juga biar besok-besok juga kalau misalnya teman-teman ada yang dari luar kota mau ke sini itu tuh sangat-sangat appreciate seperti itu. Kakak Jasmine? Kalau dari aku sendiri senang banget bisa dikelilingin semuanya, antusiasnya juga kita jadi ke bawah ini ya. Semangat ya. Iya benar. Tapi jangan lupa untuk teman-teman semuanya tetap bertanggung jawab sama apa yang kita bawa tentunya. Contoh sekali buang sampah ya, kita tetap kembali buang sampah pada tempatnya. Tentu saja untuk mendukung program pemerintah kita juga harus menjaga kebersihan, menjaga ketertiban agar bisa berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa juga untuk masyarakat di luar sana yang sudah berbondong-bondong nih ke Citayam Fashion Week, jangan lupa untuk tetap jaga jarak, menggunakan masker, biar kita juga tetap memutus rantai penyebaran COVID-19. Iya, kehadiran kalian kan jadi jadi pusat perhatian nih di sini nih kak. Iya, gimana sih kak lihat banyak yang minta foto, banyak yang pas kalian jalan juga banyak yang support, gimana tuh kak? Seneng banget, happy banget. Happy banget bisa Dan berbagi kebahagiaan. betul sekali, yang pastinya juga kita sangat mengapresiasi teman-teman di luar sana, teman-teman di sini juga yang telah support kita, dan yang pastinya kan sebentar lagi juga kita bertiga di sini akan mewakili Indonesia untuk di ajang internasional. Wow, keren. Tepuk tangan dong. Ya pasti dong didoain. Bisa memberikan terbaik untuk Indonesia. Betul sekali. Harumkan nama bangsa. Tapi awal mula kalian langsung tertarik ke CFW ini gimana sih kak? Yang pastinya kan kita ngelihat ya di sosial media banyak banget nih teman-teman yang sudah
first trial atau trial berkali-kali juga di CFW ikut meramaikan. Kenapa kita juga dari pelaku pageant salah satunya nggak coba ikut turun, walaupun teman-teman dari pelaku pageant lainnya juga sudah coba turun, dan kebetulan kita juga punya waktu yang cukup yang sama karena kebetulan kita juga bukan dari Jakarta base-nya, aku dari Lampung, terus juga Jasmine Semarang dan Surabaya, jadi kita coba bareng-bareng untuk yuk datang ikut meramaikan juga gitu. Ini kan sedihnya ada wacana katanya CFW mau ditutup nikah nih, gimana nih kakak sebagai? Wah, tentu saja memang kalau untuk program pemerintah kita harus ikutin ya, karena mungkin itu juga yang lebih baik. Tapi yang pasti ketika kita sudah melakukannya kita harus bertanggung jawab nih untuk menjaga ketertiban. Jadi kita bisa mendukung program pemerintah, bisa juga tidak melanggar program pemerintah. Siapa tahu kalau misalnya masyarakat di luar sana bisa lebih tertib besok-besok nih ke CFW, bisa lebih jaga jarak, bisa lebih menjaga lingkungan juga. Mungkin nanti CFW juga akan dibatalkan untuk ditutup dan akan diberlangsungkan. Semua balik lagi ke kita juga sebagai masyarakat akan peduli akan lingkungan. Siapa tahu. Udah terjadi. Berita selanjutnya, persiapan pemakaman ayah dari gitaris Dewa 19 yaitu Vega Antres di Taman Makan Pahlawan. Gitaris kesayangan Ahmad Dhani, Vega Antres tengah berduka. Vega yang menjadi personil tambahan di Dewa 19 ini mendapatkan kabar dari ibundanya, RR Ken Respati, yang mengalami kecelakaan tragis di ruas tol kawasan Jawa Tengah. Dalam kecelakaan itu, mobil yang ditumpangi ibunda gitaris kesayangan Ahmad Dhani itu remuk dalam usai menabrak bagian belakang truk tronton. Ibunda Vega Antres dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah dibanjiri. Ibunda gitaris kesayangan Ahmad Dhani bepergi bersama dengan suaminya, yaitu Laksamana Muda Heri Satyanegara, mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AL, dan supir mobil dinas Badan Keamanan Laut atau Bakamla Frigat I Kristianto Putro. Dalam kecelakaan itu, mantan Danseskol dan juga supirnya meninggal dunia di tempat. Menurut keterangan Wakapolres Boyolali Kompol Eko Kurniawan, kecelakaan yang menimpa ibunda Vega Antres terjadi pada Sabtu 30 Juli pukul 6.50 waktu Indonesia bagian Barat di ruas tol Solo Semarang arah Semarang ke Solo, yaitu persisnya di kecelakaan tragis terjadi di kilometer 483 dan juga 500 jalur A lajur 1. Lokasi itu masuk dalam daerah Desa Brajan, Kecamatan Bojowongso, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Mobil dinas Bakamla yang ditumpangi ibunda gitaris kesayangan Ahmad Dhani dan suaminya Laksamana Heri Satyanegara adalah mobil Toyota Fortuner bernomor plat polisi 252130 yang menabrak bagian belakang truk tronton Hino bernomor polisi AG9656UB. Ayahanda Vega Antres Laksamana Muda Heri Satyanegara yang duduk di kursi samping supir meninggal dunia di tempat. Heri mengalami luka parah di bagian kepala dan supir bernama Frigat Iskrianto juga tewas di tempat. Kedua korban meninggal sempat dibawa ke RSUD Pandan Arang Boyolali. Jenazah mantan Diskaswal langsung diberangkatkan menuju rumah duka di Komplek TNI AL Pramuka, Jakarta Pusat pada Sabtu. Berikut suasana dan juga prosesi pemakaman.
Berita selanjutnya, JJ Slebeo meminta klarifikasi setelah beredar video dirinya. JJ Slebeo meminta maaf setelah viral di media sosial karena marah-marah ke pengunjung Citayam Fashion Week. Di video yang viral tersebut, JJ Slebeo marah-marah setelah merasa tidak nyaman dikelilingi banyak orang. JJ Slebeo mengaku marah bukan karena kerumunan orang yang hadir di Citayam Fashion Week, tetapi JJ Slebeo disela meminta maaf karena video marah-marahnya viral di sekitar lokasi Citayam Fashion Week di Jalan Tanjung Karang, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu 30 Juli 2022. Dara bernama asli Jasmine Leticia ini diminta berakting seakan-akan tidak suka diikuti kuntilanak. JJ Slebeo menyadari kesalahannya karena banyak pengunjung yang tidak tahu dirinya sedang berakting. JJ Slebeo disela meminta maaf karena tidak marah-marah viral di media sosial lokasi Fashion Week di Jalan Tanjung Karang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. JJ Slebeo hanya ingin berterus terang menghibur masyarakat. Berikut klarifikasi dari JJ Slebeo. Ada Awa selaku asisten JJ dan Jasmine Leticia atau lebih dikenal sebagai JJ. Serta teman-teman konten kreator telah datang pada hari ini. Langsung saja kita mulai jumpa pers klarifikasi video viral JJ. Untuk Bapak Alex dari tim Pamali, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Nama saya Alek Gunawan, saya produser dari film Pamali. Hari ini kami beserta JJ dan manajemen JJ mengundang rekan-rekan media sekalian untuk acara klarifikasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi pada hari Minggu kemarin, tanggal 24 Juli, tim film Pamali beserta JJ dan beberapa konten kreator yang lain itu datang ke SCBD ini untuk ikut memeriahkan acara Citayam Fashion Week. Kami berencana untuk membuat beberapa konten yang seru untuk promo film Pamali. Salah satu konten yang kami siapkan itu konsepnya JJ melakukan Pamali, lalu dia diikuti oleh kuntilanak. Karena JJ diikuti oleh kuntilanak itu, lalu JJ jadi merasa emosinya itu seperti marah, sedih, ketakutan, dan sebagainya. Itu yang tim kami tidak ambil gambarnya. Hanya saja kami juga cukup kaget dengan teman-teman yang ada di SCBD waktu itu begitu JJ keluar dan terus terjadi seperti yang kita lihat di video yang kemarin. Sebenarnya setelah kejadian itu kita juga masih mengambil beberapa konten seperti interview saya dengan dia, lalu kita juga mengadakan fashion show juga. Kami dari Pamali sebenarnya sangat senang bisa bekerja sama dengan JJ karena dia adalah remaja yang mandiri, penuh percaya diri, terus sangat kreatif. Kami dari tim Pamali juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dalam mempersiapkan promo minggu kemarin ini. Semata-mata yang kami lakukan benar-benar hanya untuk memeriahkan acara di Citayam Fashion Week. Akhir kata kami berharap semoga klarifikasi ini bisa meluruskan kejadian kemarin. Terima kasih untuk klarifikasi yang telah diberikan Bapak Alex dari Pamali. Selanjutnya kita akan mendengarkan langsung klarifikasi dari JJ. Waktu dan tempat dipersilakan. Bikin acara seru-seruan bareng sama pulang Pamali. Karena balik lagi Pamali itu artinya pantangan yang artinya tidak boleh dilakukan. Dan di situ ceritanya jadi sedang diuber-uber oleh kuntilanak. Dan di situ pun juga ada kuntilanaknya, namanya Kak Catcon.
dia sedang cosplay. JJ di situ marah-marah, soalnya adegan JJ harus acting seperti itu. Karena JJ di situ seakan-akan memang seperti diikutin dan JJ tidak suka. Maka dari itu JJ marah. Tapi JJ hanya ingin meminta maaf kalau mungkin orang-orang yang melihat JJ yang ada di sekitar SCBD minggu lalu, JJ hanya ingin meminta maaf karena kesannya JJ seperti memarah-marahi mereka dan memaki-maki mereka dengan kata-kata kasar yang kemarin JJ lontarkan. Tapi JJ tidak ada maksud untuk marah-marah ke orang yang sudah menghadiri acara kemarin di SCBD, dan jadi hanya ingin mengucap terima kasih kemarin udah pada datang juga ke acara film Family. Sebenarnya JJ senang kalau tempat SCBD ini dihadiri banyak orang dan digemari banyak orang tempat ini dan didatangi banyak orang. Jadi seneng banget setiap ada orang yang datang ke Citayam Fashion Week ke Duku Atas ini. Berita selanjutnya, band Superglad umumkan comeback setelah mendapat vokalis yang bermasalah. Grup band Superglad resmi mengeluarkan vokalis dan frontman mereka, yaitu Lukman Laksamana alias Buluk belum lama ini. Buluk dikeluarkan secara resmi oleh Superglad Band setelah tersandung kasus dugaan penggelapan dan juga penipuan uang, yaitu sebanyak 2,4 miliar. Setelah mengeluarkan Buluk, Superglad dengan personil Agus Purnomo alias Giok Bass, Farid Akbar Drum, dan Aduis Gitar mengumumkan diri mereka akan terus berkarya di musik Indonesia. Giok menjelaskan alasan Superglad secara resmi mengeluarkan Buluk. Ini dikarenakan mantan vokalisnya sudah 2 kali berkasus dan sudah menandatangani perjanjian internal dengan manajemen. Giok belum lama memastikan kapan Superglad akan mencari vokalis baru sebab mereka ingin mencari pengganti Buluk yang bisa klop dengan semua manajemen dan juga personil. Sementara itu, Superglad meliris logo baru menggunakan font tulisan Get Back Stronger yang memiliki arti atau tanda bahwa mereka akan bangkit dan terus berkarya hanya dengan 3 personil. Sementara itu, diakui oleh Adui, ke depan Superglad akan memberikan warna baru dalam musik mereka pasca Buluk hengkang. Giok meminta herwe sapaan dari penggemar mereka Superglad untuk terus mendukung mereka berkarya setelah Buluk dikeluarkan dari formasi mereka. Berikut wawancara dengan band Superglad. Siapa yang mungkin yang ngebuat dan segala macamnya. Ini kita sebut dengan maknanya ini Get Back Stronger. Tepuk tangan dulu dong. Yo, gila. Nah, di sini kita mulai nih balik ke turning point lagi, turning awal lagi nih gitu ya. Jadi fondasi dari Superglad sendiri ya, kami ingin di sini terus melangkah, berkiprah tentunya di industri musik yang kami sukai dengan konsep baru dan warna musik yang mungkin lebih fresh buat teman-teman. Dan dalam beberapa kesempatan sendiri ya, nanti kami dari Superglad akan featuring dengan beberapa vokalis. Bahkan mungkin nih si Abang Adu ini sendiri ya selaku gitaris Superglad akan mengisi dalam lini vokal, dibantu dengan Dadi Yudhistira dan juga merupakan founder awal juga dari Superglad sendiri. Dan langsung aja teman-teman dalam waktu dekat, ini yang tadi gue bilang, selain dari kita nge-rebrand dari logo kami yang terbaru, dalam waktu dekat kami akan merilis sebuah single terbaru yang berjudul Melangkah.
Semangat dulu dong. Asik. Gila. Gue tadi mikirnya ini akan baru apa. Jadi kita lebih sebenarnya nunjukin logo baru ya. Oke, siap. Gue sekarang pengen nanya satu persatu deh. Mungkin dari Pak Guru sebelah sana. Pak Guru, Assalamualaikum, apa kabar Pak Guru? Oke, Pak Guru, cerita sedikit dong Pak Guru. Masa-masa ketika lo lagi berkiprasi terakhir itu berarti di 2019. Kalau nggak salah itu lo, kalau gue salah koreksi ya. Terakhir lo ngikut sama Seperti Diri, itu masih project dengan bikin terakhir video klip ya? Iya. Di rumah bergerak ya? Udah enggak di situ ya? Oke. Silakan Pak Guru. Jadi 2019 itu lagi proses tinggal ya. Terus gue sempat ngisi, sempat bikin guys. Terus momen itu saat itu adalah namanya gue mau menikah kembali, pernikahan kedua. Terus udah gitu, sorry ada kali ya. Oh ini kedengeran ya? Nah, jelas ya. Jangan jaim-jaim lah. Iya. Tapi yang ini yang difoto ya yang dipublish ya. Soalnya kalau dipublish gue nggak bisa makin. Iya, siap. Jadi pada saat itu 2019 itu lagi proses Super Lihat itu lagi bikin materi yang lebih baru. Tapi belum nggak ada tuh ya. Lagi bilang ya pokoknya kita bertiga nyoba vokalis cewek. Ya kan si Bargong Show. Oh lo sempet ya? Sempet. Bikin materi baru untuk cewek ya? Terus gue bilang ini mau dibawa kemana bandnya gitu. Tetap kita harus dengan Super Lihat atau kita kayak audio slide bikin brand baru gitu. Bertiga dengan plus satu gitu. Kita sepakat untuk tadi kita lanjutkan lagi perjuangannya gitu. Terus menyambung dengan tagline hari ini. Itu gue saat yang sibuk banget. Ini kebetulan ada orang tua murid dari sekolah yang gue ajar. Jadi, Bang jadi publis Bang. Pada gitu ya udah lagi sibuk-sibuknya itu saatnya dimana gue tahun ke-7 untuk menjadi seorang profesi dulu. Terus jadi gue sibuk-sibuknya banget. Dan gue menghadapi jadwal latihan itu striking banget dari selatan ke timur ke Bagian. Dilemanya itu ada 3-in-1 dan juga terus ada banyak. Jadi gue coba bawa mobil sendiri dan ngejar, bawa naik busway gue coba juga ngejar, naik gojek juga gue ngejar. Sampai pulang itu gue dan anak gue saat itu umurnya 2,5 tahun. Gue pulang ke Cilangsi dan itu menurut gue striking banget untuk gue untuk menjalani kehidupan seperti itu pada saat itu. Akhirnya gue nyerah sama keadaan karena yang gak bisa gue jadi ini esensial banget, gue curhat. Jadi gue bilang sama anak-anak, gue gak mau fail di perkawinan gue yang kedua. Jadi kalau kalian sayang sama gue, kalian lepasin gue dengan ikhlas. Gue gak kemana-mana, bisa administratif doang karena gue tidak bisa mengikuti si jadwal-jadwal kajian pelatihan. Dan saatnya latihan harus berkreasi itu fokus gue juga ke dia karena gue mikirin gue di rumah gimana nih, udah kemalaman pasti lah lo pasti malamnya gimana momen lo harus pilih pekerjaan atau pulang ke rumah gitu. Pada saat itu gue pilih pulang ke rumah. Akhirnya gue bilang pertama sama Tio dan yang dua gue nggak bilang tuh Pak itu sama manajer gue tapi Dani ya Dani. Jadi harusnya akhirnya gue putusin suatu hari gue coba untuk nutup mata mana yang gue pilih. Akhirnya kayak gue pilih keluarga gue. Iya lah, keluarga pertama dulu. Iya, tapi kalau kalian nanya pasti ada berantem sama salah satu person yang nggak pernah ada itu. Nah ini jadi udah cukup jelas ya. Karena dengan adanya opini di luar sana ya. Iya kan pasti spekulasi opini bahwa ini pasti ada masalahnya. Berita selanjutnya, event pertama dari band Rocket Rockers. Grup musik asal Jawa Barat, Rocket Rocker, ini menjadi bintang tamu dalam acara MOS atau Music on Shelter Transjakarta pada Sabtu 30 Juli 2022. Bisma Arya Nugraha, basis dari Rocket Rockers, ini mengungkapkan jika event dengan konsep kali ini merupakan job perdana yang diterima. Konsep acara ini berada karena diselenggarakan di sebuah halte, tepatnya di CSW Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Acara ini dibuat oleh PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta yang bekerja sama dengan Warta Kota. Karena tak pernah merasakan nuansa seperti ini, Rocket Rockers melalui Bisma mengucapkan rasa terima kasihnya. Sang drummer Krista Barata menyebutkan
jika dirinya sempat kaget melihat konsep yang diberikan kepada bandnya itu. Meskipun diadakan di halte bus, namun musisi asal Bandung itu bisa tetap merasakan semangat dari penontonnya. Rasa bahagia saat bermusik kali ini disebabkan karena keintiman penonton, seperti tak ada jarak dengan band yang telah puluhan tahun berkarir ini. Sebelumnya, grup band Rain juga sempat manggung di acara MOS sekaligus untuk memeriahkan HUT atau Hari Ulang Tahun ke-495 DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, halte CSW berada di lokasi paling strategis karena menghubungkan 4 halte Transjakarta yang berada di barat, timur, dan selatan, persimpangan dan juga stasiun MRT ASEAN di utara persimpangan. Guys, habis itu kita Gak anak komat nanyain kasih. Anak komat masuk dong. Halo, selamat sore Jakarta. Sore benar ya? Iya dong, senja. Senja. Kita jadi band senja yang terbatas. Apa yang senja? Mas, kerja dulu mas. Oke. Senang banget bisa hadir di sini for the first time. Ini saya menginjakan kaki saya, tepuk tangan dulu buat lumayan ya, keras juga ya drumnya karena telinga. Oke, pengalaman apa ya? Mungkin kalau di luar negeri kan seringnya kita ngeliat manggung-manggung tuh di apa namanya di subway. Ternyata di Jakarta juga ada teman-teman harus rutin loh. Oke, terus saya harus rutin. Itu juga dong, harus ganti-ganti ya. Oke deh, kalau gitu yang sambil lewat yang mau ke arah mana lagi ya? Ciledug, mau ke arah Malam Mingguan, Pasar Rebo, aja mana lagi? Ke Tanjung Priok, apa? Mana? Oh iya, itu ada tuh. Buribeta tuh dari Ciledug, Buribeta. Yang mantannya di Tendean. Apanya? Mantannya di Tendean. Iya. Saya aja mau ketemu. Ngapain datang? Silaturahmi lah. Tosari daerah mana Tosari? Oh, Sari tuh. Oke, kalau gitu kita yang hafal kita nyanyi bareng, yang nggak hafal sosok hafal aja teman-teman. Ya kita semua berbeda dua gitu. Oke, lagu pertama dulu singkat ya. Kayaknya mah hafal lagu ini ya. Semua impian dan harapanku jadi kenyataan. Menjadi yang
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini artis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk saksikan video di YouTube Tribun Lampung News Video dan jangan lupa juga untuk saksikan di IG yaitu Tribun Lampung, Facebook @Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung untuk mendapatkan informasi ter-up to date selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.